Jadi Bapak Ibu ya, ini cara ingat Allah. Apa yang kita ingat, lalu bagaimana cara ingatnya. Jadi ingat Allah ini kita bagi Bapak Ibu ya, kepada 4 pembagian ya. Ingat Allah dalam pandangan ilmu syariat. Ingat Allah dalam pandangan ilmu tarikat. Ingat Allah dalam pandangan ilmu hakikat. Ingat Allah dalam pandangan ilmu ma'rifat. Jadi ingat Allah dalam pandangan ilmu syariat, ini yang dimaksud adalah ilmu fikih. Jadi orang yang memahami ilmu fikih, ahli dalam ilmu fikih, maka disebut dia namanya dengan fuqaha. Fuqaha itu disebut namanya ahli fikih. Yang kedua, ingat Allah dalam pandangan ilmu tarikat, itu adalah ilmu tasawuf. Orang yang ahli ilmu tasawuf disebut namanya orang sufi. Yang ketiga, ingat Allah dalam pandang ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Orang yang ahli dalam ilmu tauhid, ini disebut namanya ahli tahqiq. Kemudian ingat Allah dalam pandangan ilmu ma'rifat, itu yang disebut namanya ilmu hikmah. Orang yang ahli dalam ilmu hikmah, maka disebut namanya dengan hukama. Hukama. Yang pertama Bapak Ibu kita lihat, mengingat Allah dalam pandangan orang ahli fikih atau fuqaha, maka yang diingatnya tentang Tuhan itu adalah lafaz Allah. Jadi kalau orang fikih, ahli syariat, ahli fuqaha, dia mengingat Allah, mengingat Tuhan itu, yang diingatnya itu adalah lafaz Allah. Yang diingatnya itu adalah asma Allah. Yang diingatnya itu adalah tulisan Allah. Yang diingatnya itu adalah huruf alif, lam, lam, ha. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ahli tasawuf atau ahli sufi, dia mengingat Allah itu, yang diingatnya bukan nama Allah, tapi yang diingatnya itu adalah diri yang bernama Allah. Jadi orang tasawuf itu, yang diingatnya itu adalah diri yang bernama Allah. Diri yang punya nama, yang diingatnya. Kemudian orang ahli tauhid, ya ahli tahqiq, dia bukan mengingat diri yang punya nama, tapi dia betul-betul menyaksikan diri yang bernama Allah. Itu orang tauhid tuh, orang ahli hakikat. Jadi dia itu betul-betul menyaksikan diri yang bernama Allah.
Sedangkan ahli hikmah, orang makrifat, dia bukan mengingat nama, bukan mengingat diri yang punya nama, bukan pula menyaksikan diri yang bernama Allah. Tidak ada lagi di situ dia mengingat nama. Tak ada lagi di situ dia mengingat diri yang punya nama. Tidak lagi pula di situ dia menyaksikan diri yang punya nama. Tidak ada yang diingatnya. Tidak ada lagi bahasa mengingat. Betul-betul dia dalam keadaan diam, dalam keadaan fana, ya. Itulah perbedaannya Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita memahaminya satu-satu dari 4 derajat ilmu ini sesuai dengan pandangan para ulama, fuqaha, sufi, tahqiq dan hukama. Kita lihat yang pertama. Dalam pandangan ilmu syariat yang disebut orang ahli fikih, dia mengingat Allah itu, yang diingatnya itu adalah lafaz Allah, kalimat Allah. Kalaulah lafaz Allah yang diingat, asma Allah yang diingat, lafzul jalalah yang diingat, ini yang dikatakan Rabb menurut mereka, ini yang dianggapnya Tuhan bagi mereka, lalu ditanamkannya dalam akalnya, dihunjamkannya ke dalam hati, dibayangkannya huruf Allah, tulisan Allah dalam akal dan hatinya. Itu artinya dia telah terang-terangan, telah nyata-nyata menjadikan huruf Allah, lafaz Allah menjadi berhala di dalam akal pikir dan hatinya. Samalah mereka itu taubahnya seperti umatnya Nabi Musa itu. Makanya Allah katakan, innakum zalamtum bi anfusikum bi ikhazikumul ajlah. Sesungguhnya kamu telah berbuat zalim terhadap dirimu sendiri, disebabkan karena kamu telah menyembah patung anak sapi yang dipahat, yang diukir di dinding-dinding batu. Itu yang disembah mereka. Bagi kita sekarang, walaupun tidak menyembah namanya anak patung yang terukir, yang terpahat di dinding-dinding batu cadas, namun pada saat dia menyembah tulisan Allah, menyembah asma Allah, menyembah huruf Allah, alif lam lam ha, lalu ditanamkan dalam pikiran dan hatinya, dipandangnya itu sebagai Robnya, sama saja Bapak Ibu, artinya dia menyembah anak patung itu, anak sapi itu, ya. Walaupun wujudnya berbeda, namun hakikat yang disembahnya adalah sama-sama berhala. Yang satu yang menjadikan tulisan Allah menjadi berhala dalam hati dan pikirannya, dan yang satu lagi menjadikan patung anak sapi itu menjadi berhala dan sembahan dalam pikiran hatinya itu. Inilah ibadah yang tertipu. Ini yang diingatkan Allah kepada kita sebenarnya.